Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Inventory Management Foundation untuk konsentrasi bisnis manajemen semester 5, teman-teman ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang berjudul tentang Economic Order Quantity. Apa itu Economic Order Quantity? Artinya adalah kuantitas yang paling ekonomis dalam melakukan pemesanan, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai dari yang pertama, teman-teman ya. Apa sih EOQ? EOQ adalah metode yang digunakan dalam manajemen persediaan untuk menghitung jumlah optimal barang nih yang harus dipesan setiap kali persediaan mencapai titik pemesanan ulang. Tujuannya adalah untuk mencari jumlah pesanan yang mengoptimalkannya biaya persediaan dengan meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan yang terkait. Jadi kalau kita mesen barang itu secara efektif, otomatis kan nggak akan ada kelebihan overload atau kelebihan pemesanan ataupun kekurangan pemesanan. Karena kalau kelebihan juga kan dapat membengkakkan biaya penyimpanan, teman-teman ya. Jadi tujuan kita itu supaya sebisa mungkin kita tuh bisa mengefisiensikan atau mengefektifkan persediaan kita atau persediaan penyimpanan kita itu agar tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kekurangan, teman-teman gitu ya. Nah, lalu komponen-komponen dari EOQ itu yang pertama adalah ada yang namanya permintaan tahunan atau demand. Yang kedua ada biaya pemesanan atau disingkat S ya teman-teman di sini ya. Terus ada biaya penyimpanan per unit per tahun atau di sini adalah biaya penyimpanan, teman-teman ya. Nah, lalu manfaat EOQ itu adalah pertama adalah dengan menghitung EOQ kita dapat mengurangi biaya persediaan dengan memesan jumlah yang tepat, teman-teman ya. Jadi dengan memesan jumlah yang tepat ini pastinya kan kita tidak akan mengalami suatu hal namanya kekurangan persediaan ataupun terlalu banyak atau overload ya, teman-teman ya gitu. Terus ada penjadwalan pemesanan yang efisien. Jadi kalau kita sudah menghitung EOQ, kita juga bakal tahu nih teman-teman, kapan sih jadwal yang tepat untuk melakukan pemesanan ulang, lalu frekuensinya dalam satu kali periode produksi itu kira-kira kita berapa kali nih teman-teman melakukan pemesanan. Itu dapat diidentifikasi setelah kita menghitung EOQ, teman-teman ya. Lalu penyediaan stok optimal. Dengan menggunakan EOQ, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa harus meningkat atau terlalu banyak modal persediaan yang berlebihan. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Jadi kita juga dengan menggunakan metode EOQ ini, kita juga bisa bakal tahu nih teman-teman, kira-kira stok optimalnya berapa sih yang harus kita pesan dalam satu kali pemesanan itu agar nantinya tidak akan mengurangi mengganggu kegiatan produksi karena kurang bahan baku dan juga tidak akan membebani biaya penyimpanan dengan kelebihan bahan baku, teman-teman gitu ya. Nah, jadi interpretasi dari EOQ itu adalah EOQ itu adalah jumlah yang dihasilkan yang menunjukkan jumlah pesanan yang harus ditempatkan ya teman-teman. Setiap kali persediaan mencapai titik pemesanan ulang. Jadi berapa sih yang harus dipesan pada pemesanan ulang itu? Nah, itu dihitung melalui EOQ, teman-teman gitu ya. Nah, dengan menggunakan EOQ, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya persediaan dengan mengurangi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan yang tidak perlu, teman-teman ya. Nah, EOQ adalah metode yang digunakan dalam manajemen persediaan untuk mencari jumlah pesanan optimal, teman-teman ya. Dengan menggunakan EOQ, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya persediaan dengan mengurangi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan yang tidak perlu, gitu teman-teman ya. Terus EOQ membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang efisien terkait dengan pemesanan persediaan sehingga menghasilkan efisiensi operasional dan penghematan biaya, teman-teman ya. Nah, jadi tujuannya itu agar kita itu bisa mengelola persediaan kita itu dengan efektif dan efisien sehingga kita bisa mencapai suatu keoptimalan dalam kapasitas penyimpanan kita, gitu teman-teman ya. Pada intinya tuh kita menghitung EOQ itu untuk itu, teman-teman ya. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menentukan EOQ. Pertama, kita kumpulkan dulu data biaya yang terkait dengan pemesanan. Misalnya apa aja nih biaya-biayanya. Terus kita hitung EOQ-nya kan teman-teman ya. Kalau kita ingat tadi biaya-biaya yang terkandung di sana ada apa aja? Ada biaya penyimpanan, lalu ada biaya save ya atau biaya pengiriman, teman-teman ya, dan apalagi tadi kita bisa lihat di sana itu. Nah, itu kita kumpulkan dulu komponen-komponen biayanya, lalu kita hitung EOQ. Setelah kita hitung EOQ, kita hitung total cost-nya, teman-teman. Setelah kita menghitung total cost dalam satu kali pemesanan atau kita mendapatkan satu bahan baku tersebut, kira-kira berapa sih total cost yang kita harus bebankan gitu teman-teman ya dalam satu kali periode produksi itu untuk item tertentu gitu teman-teman ya. Nah, lalu setelah kita tahu total cost-nya, kita menghitung frekuensinya nih. Kira-kira satu kali
periode produksi itu berapa kali sih baiknya kita melakukan suatu pemesanan gitu kan teman-teman gitu ya. Misalnya dalam satu kali periode produksi dalam 6 bulan kita melakukan 5 kali pesanan dan lain sebagainya, itu bisa dicek melalui penghitungan teman-teman ya. Dan yang terakhir kita menghitung durasinya dari pesanan satu ke pemesanan lain. Misalnya dari pemesanan pertama kita punya jangka waktu 20 hari. 20 hari ke depan nanti kita bakal lebih efektifnya melakukan suatu pemesanan ulang. Jadi tidak terburu-buru ataupun kita bisa sangat optimal. Jadi begitu barang habis kita bisa langsung pesan gitu teman-teman. Jadi nggak ada barang yang menumpuk sehingga mengakibatkan overload di persediaan teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini rumus untuk mencari IOQ teman-teman. IOQ itu adalah akar dari 2 dikali biaya pemesanan dikali demand. Demand ini adalah permintaan yang diperkirakan untuk satu periode produksi teman-teman ya. Lalu dibagi biaya penyimpanan per unit teman-teman ya. Setelah kita menghitung IOQ-nya, kita bisa menghitung total cost yang harus kita bebankan dalam satu kali periode produksi untuk memperoleh suatu produk tersebut gitu teman-teman ya. Rumusnya adalah permintaan yang sudah diperkirakan tadi dibagi dengan IOQ dikali biaya pengiriman teman-teman ya. Lalu ditambah lagi dengan EOQ dibagi 2 dikali biaya penyimpanan teman-teman ya. Setelah itu kita bisa menghitung lagi frekuensi pemesanan terbaik per tahunnya teman-teman. Nah, ini berapa kali sih dalam satu kali periode produksi? Ini sebenarnya tidak per tahun juga ya. Bisa juga dalam satu kali periode produksi. Misalnya periode produksi dalam hal ini setahun, tapi bisa juga 6 bulan. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan teman-teman ya. Rumusnya adalah permintaannya yang diperkirakan itu dibagi dengan IOQ-nya teman-teman. IOQ-nya udah kita hitung tadi kan berapa gitu ya. Nah, itu dibagi nanti teman-teman. Nanti akan ketemu hasilnya tuh berapa, misalnya 33 kali atau 20 kali dan lain sebagainya, itu akan tertemu di situ. Nah, yang terakhir kita menghitung durasi pemesanan terbaik nih teman-teman ya. Jadi durasi pemesanan optimal itu rumusnya adalah jumlah hari dalam satu hari periode produksi itu dibagi frekuensi pemesanan terbaik per tahun. Nah, jadi frekuensinya misalnya tadi ada 33 kali dalam satu tahun ya gitu ya. Misalnya dalam satu kali periode produksi itu satu tahun ya, 365 hari. Lalu dia melakukan 33 kali nih optimalnya. Nah, jarak terbaiknya berapa? Ini yang kita hitung. Jadi jumlah hari dalam satu tahun, dalam satu periode produksi itu dibagi dengan frekuensi pemesanan terbaik per tahun berapa, bisa 33 kali atau berapa kali. Nah, itu tergantung dari yang perhitungan kita sebelumnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.